Sepanjang sejarah, terjadi beberapa kerusuhan yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat yang berjuang mencari perubahan demi bisa mendapatkan keadilan. Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling kelam dalam catatan peristiwa Indonesia. Dari akhir bulan Agustus hingga September ini, terjadi unjuk rasa dan kerusuhan besar yang dipicu oleh kebijakan pemerintah mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI. Aksi unjuk rasa yang menjadi sorotan dunia internasional ini menjadi inspirasi bagi negara lain yang sedang menghadapi persoalan serupa. Salah satu adalah Nepal, yang pada tanggal 10 September lalu melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang dipimpin generasi muda. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh keputusan pemerintah yang membatasi akses internet yang dianggap sebagai upaya pembungkaman suara rakyat. Buntut dari aksi demonstrasi anarkis ini, Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel mengundurkan diri. Dua peristiwa ini hanyalah contoh bagaimana kerusuhan bisa mengubah stabilitas dan kondisi sebuah negara. Namun sebelum ini, terdapat beberapa aksi kerusuhan besar yang terjadi sepanjang sejarah yang dipicu oleh ketidakadilan, krisis ekonomi, dan juga konflik politik. Peristiwa kerusuhan terbesar sepanjang sejarah dilansir dari berbagai sumber. Inilah beberapa peristiwa kerusuhan dan demonstrasi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia dari inilah.com. The Salt March atau pawai garam adalah sebuah aksi pembangkangan tanpa kekerasan yang dilakukan warga India untuk melawan penjajahan Inggris. Pawai yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi pada tanggal 12 Maret ini dimulai dari rumahnya di Sabarmati Ashram ke Dandi untuk membuat garam. Sebagai informasi, aksi membuat garam ini adalah bentuk protes dari Gandhi kepada penjajah Inggris. Sebab pada masa itu Inggris memonopoli produksi garam dan meraup keuntungan yang besar, sedangkan warga lokal dibiarkan menderita dalam kemiskinan. Awalnya pawai ini hanya dilakukan oleh Gandhi bersama 78 orang lainnya. Namun sepanjang perjalanannya menuju Dandi, warga yang mendengar aksi pawai ini mulai berbondong-bondong mengikuti Gandhi dan kelompoknya. Tidak ada catatan resmi yang menyebutkan jumlah pengikutnya, namun jumlah sumber menyebutkan sedikitnya ada 50.000 orang yang mengikuti pawai dan menyaksikan Gandhi merebus tanah dalam air laut untuk menghasilkan tanah. Menurut The British Library, kegiatan yang dilakukan oleh Gandhi ini adalah hal yang ilegal bagi warga India yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Buntut dari aksi pawai dianggap ilegal dan jumlah massa yang begitu besar menjadi masalah yang sangat besar. Menurut The Guardian, sebanyak 60.000 warga India ditangkap karena dituding mengikuti aksi tersebut. Gandhi sendiri baru ditangkap oleh Inggris pada 5 Mei dan dipenjara sampai Januari 1931. Setelah dibebaskan, Gandhi mendapat kesempatan untuk membuat perundingan dengan pihak Inggris. Setelah itu, jalan panjang menuju kemerdekaan India dimulai. Ferdinand Marcos yang dikenal sebagai seorang senator menjadi presiden Filipina pertama yang berhasil menjabat selama 2 periode pada pemilu 1965 dan 1969. Di periode kedua pemerintahannya, konstitusi Filipina telah membuat kebijakan masa jabatan presiden sebanyak 2 kali. Namun menjelang akhir masa jabatannya, Marcos malah mendeklarasikan darurat militer di negaranya. Aksinya ini sengaja dilakukan agar bisa mengalih-alih kekuasaan penuh dan menghapus batas masa jabatan. Selama berkuasa selama hampir 1 dekade, Marcos mendapat desakan dari banyak pihak karena telah menjadi pemimpin Filipina dalam waktu yang lama. Di bawah tekanan banyak pihak, Marcos akhirnya menyelenggarakan pemilihan umum untuk memperebutkan posisi jabatannya. Namun dalam pemilu ini ia kembali menang karena lawan politiknya, Corazon Aquino, dibunuh. Gereja Katolik di Filipina mengutuk hasil pemilu tersebut. Bahkan beberapa pejabat militer mulai merencanakan kudeta. Marcos yang telah berkuasa selama puluhan tahun itu dengan mudah meminta bawahannya untuk menangkap para pemimpin militer yang dianggap membelot.
Sampai pada akhirnya pemimpin Katolik Kardinal Jaime Sin mulai menyerukan kepada rakyat untuk turun ke jalan dan menuntut transparansi dalam hasil pemungutan suara itu. Akhirnya jutaan rakyat turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Tidak hanya itu, anggota militer yang bebas mulai membelot dari Marcos yang sudah tidak mendapat dukungan dari militer akhirnya melarikan diri, dan Aquino dilantik sebagai presiden Filipina pada tanggal 25 Februari 1986. Aksi The Baltic Ways adalah simbol protes yang dilakukan secara damai untuk melawan rezim komunis yang menguasai 3 negara, Latvia, Lithuania, dan Estonia. Aksi yang dilakukan pada malam hari 23 Agustus 1989 ini membentuk rantai manusia sepanjang lebih dari 600 km. Tidak ada catatan siapa yang mulai ide ini, tetapi karena kabarnya menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, masyarakat yang mendukung langsung bersedia mengikuti aksi gerakan perlawanan ini. Aksi ini sengaja diadakan bertepatan dengan peringatan 50 tahun Pakta Molotov-Ribbentrop, sebuah pakta rahasia antara Uni Soviet dan Jerman Nazi yang membagi wilayah Eropa Timur dan pada dasarnya mengizinkan Uni Soviet mencaplok negara-negara Baltik. Aksi yang tidak menggunakan kekerasan ini berlangsung selama beberapa jam dan diikuti para rakyat dari Latvia, Lithuania, dan Estonia. Tidak lama setelahnya, Uni Soviet secara resmi mengakui dan mengecam Pakta Molotov-Ribbentrop. Aksi ini juga menjadi memicu bagi gelombang protes anti-komunis di seluruh Eropa Timur yang berpuncak pada runtuhnya tembok Berlin beberapa bulan kemudian. 2 tahun setelah aksi ini, Latvia, Lithuania, dan Estonia berhasil meraih kemerdekaan mereka dari Uni Soviet. Masih di tahun 1989, aksi seorang pria yang berdiri sendirian di depan barisan tank di lapangan Tiananmen, Tiongkok, menjadi salah satu aksi perlawanan paling ikonik sepanjang sejarah. Sikapnya yang berani dan sendirian itu menjadi tindakan terakhir dari sebuah protes rakyat yang menuntut kebebasan yang lebih besar di negara komunis tersebut. Protes yang dipelopori oleh para mahasiswa ini dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Di mana sebagian dari mahasiswa yang pernah belajar di luar negeri mendesak adanya perubahan. Seruan untuk perubahan ini membuat terjadinya pertempuran besar pada April 1989, bertepatan dengan hari pemakaman Hu Yaobang, mantan pejabat tinggi komunis. Protes ini kemudian berlanjut selama 6 minggu lamanya, di mana lapangan Tiananmen menjadi pusatnya. Demonstrasi ini kemudian menyebar ke lebih dari 400 kota. Sekitar 300.000 tentara dikirim ke lapangan Tiananmen untuk menindak para pengunjuk rasa. Buntut dari aksi ini menewaskan sebanyak 300 orang. Sampai 3 dekade setelahnya, aksi protes ini masih ditutupi oleh pihak Tiongkok. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan besar di Indonesia sebagai aksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Kerusuhan ini dimulai dari akhir tahun 1997 di saat Indonesia dilanda krisis moneter parah, nilai tukar rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan terjadi PHK di mana-mana. PHK massal di mana-mana. Di sisi lain, rakyat sudah mulai jenuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela di lingkaran kekuasaan. Dipimpin oleh mahasiswa, masyarakat akhirnya melakukan aksi reformasi yang awalnya berlangsung cukup damai. Tapi, situasi berubah menjadi mencekam setelah 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat demonstrasi. Kematian keempat mahasiswa ini menyulut masyarakat untuk bersikap anarkis. Akhirnya aksi protes berubah menjadi kerusuhan yang terjadi di berbagai kota besar. Akhir dari kerusuhan ini, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei. Dengan rangsaknya Soeharto, Indonesia memasuki era baru yang dikenal sebagai era reformasi. Semoga tak ada lagi kerusuhan seperti ini lagi ya, apalagi sampai memakan korban jiwa. Semoga tidak lagi terjadi kerusuhan yang terjadi, apalagi Indonesia dan Nepal ini sedang dilanda kerusuhan yang sangat kacau. Ini adalah ulang tahunnya Desain yang ketiga tahun. Dimulai dari baca tahlil hingga baca surah Yasin. Acaranya seru banget loh.
Dan ditunggu lagi dengan ulang tahunnya netizen yang ketiga tahun 17 September 2025.